Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mengajukan izin operasional pondok pesantren yang online pada tahun 2021 ini. Sebenarnya cara mengajukannya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa hal yang berubah karena pada saat ini Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis nomor 511 tahun 2021 ada beberapa perbedaan. Salah satu hal perbedaan yang mencolok pada Juknis ini yaitu hanya mengatur pengajuan izin operasional pondok pesantren yang baru. Jadi tidak mengatur tentang izin operasional perpanjangan. Nah, bagaimana jika lembaganya Anda sudah mempunyai izin dan masa berlakunya meninggal? Nah, ini saya terangkan sedikit ya. Untuk perpanjangan izin operasional, ini sebenarnya juga online, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh admin kabupaten kota. Tentunya dengan verifikasi dan validasi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenak Pusat. Salah satunya santri minimal 15, kemudian KBM masih berjalan, ada asrama, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, karena ini saya sekarang hanya membahas tentang pengajuan izin operasional baru untuk perpanjangan, alangkah lebih baiknya teman-teman itu langsung komunikasi dan koordinasi kepada admin kabupaten kota di seksi Pontren tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada persyaratan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman agar nantinya ketika sudah masuk di websitenya itu berkasnya sudah ada. Di antaranya yang pertama yaitu adalah kita harus men-scan akta notaris yayasan. Nah, catatannya yaitu adalah ukuran maksimal 2 MB. Selanjutnya yang kedua, teman-teman juga harus mempersiapkan scan SK Kemenkumham. SK Kemenkumham itu kalau sebelum 2013 itu biasanya ada 1 lembar. Tapi kalau yang 2013 ke atas itu biasanya sudah 2 lembar. Lembar pertama itu biasanya adalah SK penetapan nama yayasan. Yang kedua SK kepengurusan. Nah, itu semuanya di-scan dijadikan satu. Jangan lupa ukurannya juga maksimal 2 MB. Yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan foto KTP pengasuh. Ini nanti juga akan diupload soalnya. Selain KTP ini diupload, teman-teman juga harus punya data riwayat mondok pengasuh atau kiai. Karena nanti akan ada isian kiai ini atau pengasuh ini mondoknya di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu ya teman-teman. Kemudian persyaratan yang keempat, berkas yang harus teman-teman punya yaitu adalah KTP dan NPWP dari tenaga pendidik atau pengajar serta tenaga kependidikan. Diingat, tenaga kependidikan yang dimaksud adalah pengurus dari pondok pesantren, mulai dari ketua pengurus, sekretaris, bendahara. Kalau bisa dimasukkan juga itu adalah biasanya koordinator kebersihan, koordinator keamanan, dan lain sebagainya, dimasukkan semua supaya data kita dianggap bagus oleh admin kabupaten kota, provinsi maupun pusat, sehingga ketika diverifikasi dianggap Anda ini serius mengajukan izin operasional oleh admin atau verifikator. Nah, berkas yang kelima yang harus teman-teman siapkan yaitu adalah surat pernyataan pimpinan pesantren. Ini juga sudah saya sediakan di link di bawah ini. Ini teman-teman tinggal download juga. Selanjutnya, selain berkas tersebut, ada scan sertifikat wakaf atau sertifikat tanah, ya, atau sertifikat hibah. Kebanyakan pengajuan baru dari pondok pesantren itu gagal karena tidak ada sertifikat tanah ini. Berkas selanjutnya yang harus teman-teman sediakan yaitu adalah surat keterangan domisili dari desa setempat. Dari berkas
berkas-berkas yang disediakan oleh teman-teman, ada satu berkas yaitu namanya form pendaftaran izin pesantren. Juga lagi-lagi sudah saya sediakan, tinggal download dan ini sudah saya permudah. Selain itu, data santri mukim. Santri mukimnya minimal 15. Selanjutnya berkas yang harus teman-teman siapkan, dokumen kurikulum pondok pesantren. Kalau teman-teman lagi-lagi bingung, jangan cemas, di sini sudah disediakan. Tinggal download pokoknya ya. Persyaratan atau berkas terakhir yang harus teman-teman siapkan, berkas foto album pondok pesantren. Biasanya di dalamnya itu isinya satu, papan nama, yang kedua itu foto asrama santri, foto masjid atau musola, kemudian foto bagan atau struktur kepengurusan, foto denah, kemudian foto pada saat KBM, dan foto ruang belajar mengajar, gitu ya teman-teman. Nah, jika berkas-berkas tersebut sudah ada ya, teman-teman langsung menuju di aplikasinya. Yuk kita menuju aplikasinya. Langkah pertama kita harus mengetikkan alamatnya, yaitu ditpdpontren.kemenak.go.id garing daftar keberadaan pesantren. Kita enter. Kemudian ketika sudah masuk ke websitenya, maka teman-teman klik menu registrasi. Ketika sudah tampil, maka pada menu tipe pengajuan Ponpes, kali ini hanya ada satu pengajuan saja, yaitu pengajuan izin operasional baru. Kita isikan data-data di bawah ini sesuai dengan data real. Jangan ditambah-tambah ya, atau mengada-ada. Nah, setelah semua data ini kita isi sesuai dengan data real, jangan sampai salah terutama di email ya. Kita lanjut klik ajukan izin. Nah, ini pengajuannya sudah sukses. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman login pada email yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian pada email tersebut akan ada notifikasi masuk dari Ditpdpontren. Dibuka saja dan kita klik menu verifikasi ya. Teman-teman akan dibawa pada laman yang seperti semula. Tapi ini ada kata-kata pengajuan sudah diverifikasi ya. Kita login di bawah keterangan email diverifikasi. Kita masukkan user dan passwordnya. Lanjut, kita klik login. Nah, ini tampilan awal. Pada menu pesantren ada dua pilihan, yaitu pesantren induk dan pesantren cabang. Nah, pesantren induk semuanya kita sudah tahu ya. Sekarang kita bahas tentang pesantren cabang. Nah, di mana pesantren cabang ini nantinya nomor statistiknya yang dikeluarkan oleh Kemenak Pusat itu sama dengan induk. Namanya kita nginduk, gitu ya. Nah, selain itu kita harus isikan semua data ini sesuai dengan data real ya. Jangan sampai luput satu pun. Kita isikan sampai selesai. Kalau sudah, jangan lupa kita upload file scan akta notaris yang sudah disiapkan barusan. Nah, lagi-lagi saya ingatkan ukurannya 2 MB loh ya, jangan sampai lebih. Jika lebih, maka dikompres terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu adalah upload scan SK Kemenkumhamnya. Kalau sudah, kita klik menu selanjutnya di pojok kanan bawah. Nah, pada halaman ini kita isikan data pengasuh, ya, nick, nama, kalau ada gelarnya tidak apa-apa dimasukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita isikan riwayat mondok kiai atau pengasuh, mondoknya di mana ya, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Nah, pada informasi umum ini ingat asrama dan masjid harus dicentang ada ya. Bentuk penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan pondok pesantren. Jika pondok pesantren ini menyelenggarakan pendidikan selain pondok pesantren, pilihan yang di atas dipilih menyelenggarakan pendidikan selain pondok pesantren. Contohnya TKRA, SDMI, SMPMTS, SMA, MA, SMK, atau PKPPS ya. Nah, menu yang di bawah ini adalah muadalah. Ya, sudah tahu ya, kalau muadalah itu adalah
satuan pendidikan muadalah ya, yang hanya ada di pondok pesantren. Kalau umum tidak kira punya ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di data pendidik ya. Kita contohkan yang template saja ya. Ini caranya seperti ini. Semuanya yang kita isikan sudah masuk di sini. Kalau sudah, lanjut, yaitu adalah tenaga kependidikan. Ini saya contohkan menggunakan template, caranya seperti ini. Nah, kita klik kembali, ini sudah masuk semuanya. Nah, kalau sudah, kita lanjut pada menu santri ya. Nah, untuk menu santri ini, di mana data santri minimal itu 15, maka saya sarankan menggunakan template saja, karena banyak ya 15 itu, daripada kita entry satu-satu. Sudah selesai, data santrinya sudah masuk semua, minimal 15 yang mukim ya. Kita lanjut di buat data kuning ya. Kita klik tambah, kemudian kita ketikkan nama kitabnya, selanjutnya bidangnya juga kita ketikkan. Kalau sudah, kita klik simpan. Menu selanjutnya adalah kurikulum dan dokumen pembelajaran ya. Kita kasih nama dokumennya, kemudian upload, jangan lupa simpan. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal yang mendetail, yaitu pada menu Sarpras. Teman-teman ngisinya itu sedetail mungkin. Ingat, ini adalah salah satu yang menentukan juga dari tim verifikator. Kalau sudah, next, selanjutnya data satuan pendidikan. Jika Ponpes baru hanya melaksanakan kajian kitab kuning, maka pilihlah hanya kitab kuning yang ada di paling bawah ya. Kalau ada lembaga formalnya, ya pilih ini ada RA, ada MIMTS, pilih sudah sesuai dengan jenjang yang ada pada naungan pondok pesantren tersebut. Ingat, milihnya satu persatu loh ya. Kalau sudah, jangan lupa diklik simpan. Lanjut, kita bahas menu album pesantren. Ini seperti apa yang sudah saya sampaikan barusan di depan, bahwasanya itu yang wajib kita upload adalah nama, papan nama, aktivitas atau KBM, foto asrama, masjid dan musola, struktur organisasi, dan dana pesantren ya. Dana pesantren juga perlu loh ya, jangan lupa. Jika semuanya sudah, maka kita melangkah ke tahap yang paling akhir, yaitu pada menu upload. Nah, yang pertama adalah surat pernyataan. Kita pilih filenya, ingat filenya PDF dan ukurannya maksimal 2 MB. Yang kedua adalah sertifikat tanah. Yang ketiga, surat keterangan domisili dari desa. Yang terakhir, format surat permohonan terdaftar. Sekedar info nih ya, bahwa file-file tersebut ada di link deskripsi contohnya. Tinggal download gratis. Nah, kalau sudah, dan jika sudah muncul hal seperti ini, maka sudah selesai. Kita hanya tinggal menunggu admin kabupaten memverifikasi data kita. Ingat, jangan lupa proposal manualnya juga dikirim ke kabupaten. Hal tersebut berkaitan dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan, yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan rekomendasi oleh kabupaten kota. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa berdoa ya. Semoga sukses, dan jika ada hal yang perlu dipertanyakan, komen di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. See you next video. Bye-bye.